di dalam Mazmur 126, pemulihan sukacita penuaian. Dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Kita siap bersorak-sorai itu Tuhan? Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian yang akan kita naikkan berjudul Karena Salibmu. Salib adalah suatu pengorbanan atau sesuatu yang diterima oleh orang yang sudah sangat berdosa, dan itu penjahat yang paling jahat kalau kita mau membaca di bagian firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, mau mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Kita boleh datang ke salib Kristus, karena salib Kristus ada sebuah anugerah yang besar. Karena salibmu. Kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Menaikkan pujian ini. Mari kita
Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Namun Tuhan, tolong kami, Tuhan, layakkan kuduskan kami. Istimewa Tuhan, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus membentengi kami sehingga kami mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, urapi dari hamba mengkuduskan Tuhan. Semuanya kami Tuhan, seluruh sidang jemaat kuduskan supaya firman-Mu itu boleh benar-benar tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Mari terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Ibrani ya. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-10, sebaliknya Ibrani pasal 10 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang dalam mengambil bagian di dalamnya ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hukum Taurat itu adalah bayangan saja, bayangan saja. Bahkan yang kejadian yang terdahulu ya. Jadi perjamuan kudus yang pertama itu di mana sih ya? Perjamuan kudus yang pertama itu dulu adalah memperingati bahwa pada waktu itu ya, itu bangsa Israel pada waktu itu menjadi budak di Mesir ya. Kalau jadi budak itu tidak ada artinya, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya hak apa-apa ya. Berarti sebetulnya secara fisik lemah mereka ya. Budak pasti tidak punya apa-apa lah ya, tidak punya harta apa-apa. Tapi nanti kita melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan kita itu ya. Haleluya. Dalam hukum Taurat itu hanya bayangan saja. Jadi keselamatan yang disampaikan melalui hukum Taurat itu hanya bayangan, dan keselamatan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus itu, pengorbanan daripada Tuhan Yesus itu ya. Kita melihat bahwa pada waktu itu ya, pada tulah yang ke-10 itu kita melihat bahwa orang Israel itu pada waktu itu akan menikmati perlindungan Tuhan ya. Orang Mesir justru kebalikannya akan menikmati murka Tuhan, karena Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah ya. Apa yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada waktu malam Paskah itu ya, pada waktu itu bangsa Israel dia harus menyembelih domba. Jadi harus kumpul satu keluarga. Kalau terlalu kecil ya dengan tetangganya ya. Pokoknya harus habis satu domba Paskah. Harus habis dimakan, tidak boleh disisakan. Kalau ada sisa harus dibakar ya. Nah, itu apa yang terjadi mereka? Mereka itu mempersembahkan korban domba Paskah itu ya. Dagingnya dimakan, darahnya dioleskan ke ambang pintu. Apa yang terjadi? Kita semua sudah tahu mestinya ya, bahwa pada malam hari itu malaikat maut keliling ya, malaikat maut keliling ya, dia keliling, kemudian dia masuk ke seluruh rumah-rumah yang tidak ada tanda darah
Ya, saya yakin bahwa bangsa Israel semuanya, saya yakin semua menaruh tanda darah di ambang pintu. Jadi waktu mereka mau datang, mau masuk lihat pintu, dan jadi masuk dia. Ya. Tapi di bangsa, bagaimana dengan bangsa Mesir? Mereka mau masuk ke semua rumah bangsa Mesir, sehingga anak sulung dari orang maupun anak sulung dari binatang mati semuanya. Anak sulung, ya, betapa barangkali lebih dari corona ya. Kalau corona itu ya pasti lebih dari corona. Tapi ini beda, karena mereka mau datang mencabut nyawa mereka, ya. Kecuali yang ada tanda darah, yang ada tanda darah itu yaitu di bangsa Ibrani atau bangsa Israel, bangsa Ibrani, bangsa umat pilihan Tuhan. Itu yang mereka diberitahu, ya, diberitahu bahwa nanti pada malam hari ini ya, kamu harus menyembelih domba Paskah, harus dimakan habis, ya, dan darahnya dioleskan dilaburkan, ya, dioleskan ke ambang pintu, sehingga mereka mau tidak datang. Itu hanya hanya percaya saja, ya, melakukan percaya. Kalau yang tidak percaya, tidak melakukan olesan darah itu, ya sudah pasti mati anak sulungnya. Ayo puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bangsa budak tentunya tidak punya apa-apa, miskin, banyak bangsa budak. Tetapi apabila ada sesuatu, yaitu mereka makan daging, ya, tidak boleh sembarangan juga, ya. Dagingnya itu tidak boleh dimasak, harus dibakar, ya. Jadi ada ketentuannya. Nah, pada waktu itu besoknya itu mereka keluar, atau malam hari itu, ya, malam hari itu mulai sudah mereka ketakutan bangsa Mesir. Udah, biar diusir aja bangsa Israel. Jadi mereka makan dengan buru-buru. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 105 ayat 37, itu tertulis, ya, dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir, ya, kurang lebih sekitar 3 juta mereka, ya, semuanya mereka itu. Tentu ada orang tua, dan saya yakin mereka itu tidak ada yang asam urat, ya, tidak ada yang ini sakit, ya, mereka sehat semuanya, ya. Pada malam hari itu makan domba, padahal itu hanya bayangan. Sudah ada kuasa yang begitu luar biasa. Kuasanya apa? Mereka, ya, dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Jadi tidak ada yang gendong-gendongan sakit asam urat, tidak ada. Mereka semua jalan, ya, semua jalan luar biasa. Karena apa? Karena ada kuasa dari apa? Kuasa dari anak domba Paskah. Ya. Kalau mereka bahasa Israel barangkali, loh, bahasa Israel terkenal orang yang tegak teguh. Barangkali kalau ada yang tidak, wis, apalah, nggak usah darah-darah, nggak usah dicampur, nggak usah disambutkan ke ambang pintu. Saya yakin kalau ada yang begitu pasti ada kematian. Ya, karena bukan hanya tercatat, saya tercatat bangsa Israel atau bangsa Ibrani, udah mereka mau tidak akan datang, bukan begitu. Tetapi iman, ya, mereka harus iman, ada imannya, yaitu makan domba Paskah
dan darahnya dilaburkan, dioleskan ke tiap pintu. Dengan demikian maka malaikat maut lewat. Mereka percaya, padahal keselamatan itu hanya bayangan saja pada zaman dahulu. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasanya apa? Kalau mereka keluar dengan membawa perak, emas, gimana itu? Ya, kalau kita membaca Alkitab, mari kita melihat bahwa orang Mesir itu sudah ketakutan dengan bahasa Ibrani. Pergi, biar pergi. Lalu mereka digerakkan oleh Tuhan sehingga mereka bermurah hati, sehingga bangsa budak ini diberi emas, diberi perak, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bawa emas, bawa perak, kaya mereka, ya. Keluar dari bangsa, dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, dan mereka membawa perak, emas dan sebagainya. Padahal mereka itu bahasa budak ini, ya gimana? Saya rasa budak ini tidak ada waktu untuk latihan baris, ya, latihan perang, tidak ada waktu. Jadi mereka tidak punya bekal untuk perang, tidak punya. Bangsa budak. Tapi mereka punya sesuatu, yaitu punya Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Amin. Itu yang dimiliki. Punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang lebih dari segalanya, kuasanya lebih besar dari semuanya. Itu ya bangsa Israel. Sehingga malam hari itu dia mendapat kemurahan, bukan dari Tuhan saja, tetapi dari seluruh bangsa Mesir. Bangsa Mesir ketakutan, sebab semua anak sulung, berarti tiap rumah itu mesti ada kematian, bayangin. Tiap rumah pasti ada kematian. Ya, apa caranya itu? Nguburnya dulu ya, apa caranya? Padahal tahu sendiri orang Mesir itu kalau mati itu tidak sembarangan, dikasih mumi dan sebagainya, dikasih apa? Minyak, dikasih rempah-rempah, ya. Dan kalau setiap rumah ada kematian, lah siapa yang rumah? Ya. Tapi itulah yang terjadi, sehingga pada waktu itu bangsa Mesir mempunyai kemurahan, sehingga bangsa Israel diberi perak, emas dan sebagainya, sehingga mereka keluar, walaupun budak, mereka keluar menjadi orang-orang yang kaya, ya, misalnya. Tapi ya mereka berangkatnya pergi ke ladang gurun, ya, dijual kemana itu? Tidak ada. Ayo mereka punya emas, punya perak. Puji nama Tuhan, ya. Ada perubahan dalam semalam saja, ya. Dalam semalam saja ada perubahan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kerja capek-capek, ya, begitu rupa. Tetapi kalau Tuhan kehendaki, hanya dalam satu malam bangsa Israel menjadi berubah, menjadi orang yang kaya, dari budak menjadi orang yang berada, ya. Puji nama Tuhan. Coba kita baca lebih lanjut, ya, di dalam 1 Korintus 11. Mari kita baca, ya. Ada satu rahasia di sini, ya. 1 Korintus 11 ayat 27 mulai, ya. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Pembacaan sampai di sini, ya, saudara. Saya melihat, apalagi di desa, ya. Saya dulu hidup di desa. Mereka salah mengerti, ya. Dalam ini barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini bagaimana maksudnya? Ya. Lalu saya melihat bahwa orang yang bertengkar di rumah, ya, sudah di gereja tidak makan zaman kudus,
karena saya ada sakit hati. Di sini ada gitu apa ya? Kalau ada gitu, tidak apa-apa, kita luruskan ya. Berarti kalau di tempat saya dulu begitu, saudara. Jadi kalau ada mereka bertengkar di rumah atau ada mereka sakit hati, mereka tidak makan perjamuan kudus. Ya. Tuhan Yesus datang untuk apa? Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang yang tersesat, untuk mencari orang-orang yang berdosa, bukan mencari orang yang suci, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Nah, kalau orang yang berdosa, orang yang lagi bertengkar, tidak minum perjamuan kudus, Tuhan Yesus datang untuk siapa? Ada salah tafsir di dalam ayat-ayat ini ya, dalam makan dan minum perjamuan kudus itu ya. Ayat 28 katakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ini diartikan oleh sebagian besar orang bahwa makan perjamuan kudus itu harus tidak ada ya hatinya suci ya dan sebagainya. Tuhan Yesus datang itu bukan untuk orang yang baik. Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk orang yang tidak berkenan ya. Tuhan Yesus datang untuk menyucikan ya, untuk membenarkan orang-orang yang salah. Tahukah saudara bahwa tubuh Tuhan Yesus itu hancur? Karena apa? Karena dia memang datang untuk ya, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa ya, tidak berdosa tapi dijadikan berdosa ya. Orang yang mati disalib ini adalah orang yang terkutuk ya. Tapi Yesus itu memang tidak ada dosa, tapi dia dijadikan kutuk ya, dijadikan berdosa. Untuk apa? Untuk menebus orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau yang salah ya yang lalu ya sudah. Tapi mari kita sekarang kita perbaiki ya, kita perbaiki ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Siapa yang tidak layak ya? Atau bagaimana sehingga dia tidak layak? Kita lihat dulu firman Tuhan. Bukan karena kita tadi bertengkar, bukan kita punya sakit hati, bukan karena itu. Itu justru kita berdosa. Kemudian ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Memuji diri. Gimana kita lanjutkan dulu ya? Memuji diri bagaimana? Apakah kita harus suci lebih dahulu? Bukan begitu. Tapi Alkitab jelaskan kepada kita, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya ya. Jadi yang tidak layak itu bukan karena kita punya jengkel atau kita bertengkar atau kita apa, bukan itu. Kalau itu justru kita datang pada Tuhan, justru kita mengaku ya Tuhan, inilah hamba-Mu yang berdosa, kuduskan Tuhan, ampuni, justru begitu. Tapi ini kayak 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi sebenarnya saudara ya, jemaat yang dikasih Tuhan, waktu kita bagikan roti dan anggur ini, waktu saudara terima, itu saudara mengakui ini loh ya, adalah pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Oh itu. Jadi waktu kita terima ini, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena inilah ya, karena tubuh yang tidak berdosa, karena Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan gitu. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kita tidak makan, tidak minum perjamuan kudus karena kita bertengkar, karena kita sakit hati. Jangan begitu ya. Tapi saat kita terima roti dan anggur ini, kita bayangkan bahwa begitu luar biasa ya. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
Artinya kalau kita terima tubuh, kita terima roti dan anggur itu, kita terima mengakui tubuh dan darah Tuhan, yaitu bahwa Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, ya. Dia yang tidak punya dosa dijadikan kutuk, ya. Bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana? Apakah kita sudah merasa layak? Ini menjadi sombong. Saya merasa Tuhan, saya tidak layak Tuhan. Saya berdosa Tuhan. Ya, karena itu tiap pagi ya saya datang ke sini supaya Tuhan memperbarui dengan kasih karunia-Nya. Tiap pagi kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan di tempat ini. Ya, beberapa orang datang. Ya, kita datang, Tuhan ini saya Tuhan. Kuduskan Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan pada saat ini yang dimaksud dengan tubuh yang tidak layak itu adalah kalau kita terima ini, ya, terima ini, sudah ini anggur biasa. Beli di mana ya? Beli di visi atau beli di mana ya? Biasa. Ini yang berdosa, ini yang salah. Tapi kalau kita terima roti dan anggur ini, kalau kita Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini adalah bayangan, ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang tidak berdosa. Kalau saya melihat ternyata tubuh dan darah Tuhan itu hancur, ya, cambuknya itu bukan cambuk biasa, bukan cambuknya seperti cambuknya sapi, tapi dia diberi besi-besi, ya, sehingga waktu dicambukkan itu besinya nyangkut pada daging dan ditarik menjadi luka, sehingga seluruh tubuhnya hancur, luka, ya, darah keluar begitu luar biasa. Nah ini kita bayangkan, kita terima ini. Tuhan, Engkau yang tidak berdosa itu, Engkau harus menanggung semuanya ini supaya saya yang berdosa ini dibenarkan. Nah ini yang benar, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kalau ini yang terjadi, maka walaupun kita punya sakit hati dengan saudara kita, justru kita akan dibenarkan. Bayangan tadi sudah kita perjanjian lama itu adalah bayangan. Pernah terjadi suatu bayangan bahwa bangsa Israel itu, ya, dia menghujat Tuhan. Dia banyak, karena itu dikatakan dia bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, ngomel aja gitu ya. Sudah tahu mana itu enak rasanya loh. Kalau pertama mana itu enak, seperti kue apa ya? Halo? Seperti kue madu, ya, enak, tentunya manis, ya. Tetapi setelah beberapa saat makan itu, mereka bilang apa? Saya sudah bosan dengan makanan yang hambar ini, bayangin, ya, makanan yang hambar. Padahal itu mana itu adalah makanan yang enak, seperti kue madu, ya, manis tentunya, ya. Tetapi setelah sekian lama dia makan, bahasa Islam mengatakan makanan yang hambar, tidak suka dia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang bosan sama beras, ada yang bosan sama nasi. Ada bosan sama nasi, ya sebentar lagi, ya, sudah waktunya bosan sama nasi. Ini bosan sama mana? Sama, ya, bosan sama nasi, hanya beda kualitas, bisa beda sebutannya, ya, karena di daerahnya ada, di sana dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia beras, kalau di sana itu ya roti lah, ya, di gandum, ya, di sana, ya. Kalau mereka berdosa, Tuhan menghukum mereka. Mereka dipagut oleh ular tedung namanya, oleh ular tedung. Jadi ular tedung itu ada banyak di padang gurun. Pada waktu mereka tidak bersyukur, bersungut-sungut pada waktu mereka begitu tidak menghormati mana yang diberikan oleh Tuhan,
bukan hanya mana saja. Mereka butuh makan, minta roti, minta daging. Di padang gurun minta daging. Daging dari mana ya? Tapi Tuhan sanggup, ya. Tuhan sanggup memberikan. Dengan burung, ada burung puyuh, ya. Tuhan sanggup memberikan. Bagaimana burung puyuh dibawa ke sana? Naik apa? Ya. Naik mobil apa? Naik kontainer berapa itu? Kalau sampai 2 juta orang berapa itu? Tapi Tuhan luar biasa. Kontainernya Tuhan luar biasa. Pakai apa kontainernya Tuhan? Pakai angin. Tuhan kirimkan itu angin berembus dan burung di sana dia makan sampai kenyang, nggak sampai sampai muntah-muntah. Karena Tuhan marah, Tuhan menghukum mereka. Ya, harus makan secukupnya. Ya, coba kita melihat di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-8 ya. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bilangan 21 ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Takut dengan ular tedung itu mati. Kenapa bisa ular tedung mati? Masa saya banyak yang mati. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, buatkan ular tedung dan tebalkan, ya. Kemudian tinggikan. Ya. Itu kan cuman sesuatu yang ilustrasi ya. Jadi iman dengan iman. Tapi luar biasa, saya tidak tahu Musa makan berapa lama waktu membuat ular. Kalau saya pikir ya ularnya kelelean aja lah, ya. Yang penting jadi ular tedung, ya, ditinggikan di tiang. Kemudian orang Israel, orang bangsa Ibrani yang melihat ular tedung ini, dia tetap hidup. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya melihat ular yang dari tembaga dia hidup, yang tidak ya mati? Apa hubungannya? Itu saudara-saudara kekuasaan Tuhan, ya, yang luar biasa. Maunya Tuhan begitu, kok maunya dia Tuhan? Ya. Saya pikir tentu ada orang yang memberitahu itu loh, ya. Atau bagaimana caranya ya? Sehingga ular tedung itu waktu ditinggikan di atas tiang, orang melihat, dan yang tidak melihat mati kan? Yang melihat ular tedung itu dia boleh hidup. Kata Alkitab ya, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ya. Jadi kuasanya itu luar biasa. Kalau misalnya orang saya nggak mau lihat, nggak usah tembaga, buat apa lihat, nggak usah. Aku rasa sakit itu luar biasa. Dia mati dia. Tapi kalau dia melihat ular tedung, dia lihat, maka dia disembuh. Apa hubungannya? Ya, saudara dikasih Tuhan, inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu adalah bayangan dari Tuhan Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Tapi orang-orang yang percaya melihat ular tedung itu, dia sembuh. Yang tidak mau lihat ular tedung itu, ya mati. Ya, tidak ada hubungannya antara racun ular itu dengan melihat, tidak ada hubungannya. Tapi begitu luar biasanya, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangan, ya, dengan luar biasanya, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita maju lagi, ya. Kita maju lagi di dalam kita maju di dalam terhapus ya, mohon maaf ya. Tapi di situ saya ingin terhapus
ini saya nggak tahu bagaimana sehingga terhapus ya. Tapi ya, di tempat saya ada ya. Kalau itu dia aja ditanyakan aja Keluaran pasal 12 ayat 9. Keluaran pasal 12 ayat 9. Bisa? Kalau di saya ya, Keluaran pasal 12 ayat 9. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dengan dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ya. Jadi ini saudara perintah. Ini perintah untuk makan Paskah yang pertama itu. Jangan kamu makannya dengan mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Cuma yang dikasih Tuhan ini adalah bayangan-bayangan, saudara. Tidak boleh makan mentah. Jadi perjamuan kudus, ya perjamuan kudus itu, ya sudah kamu, ayo kita makan perjamuan kudus, ya ayo kita makan perjamuan kudus. Itu asal-asal begitu aja, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Tetapi katanya jangan kamu makan mentah atau direbus, ya hanya dipanggang di api, ya. Jadi itu ada aturannya. Apa maksudnya apa itu? Kita makan perjamuan kudus itu harus dengan pengertian. Tadi di dalam pasal tadi ya, pengertian, ada pengertian. Pengertiannya apa tadi? Yaitu saat kita terima roti rambut itu, kita membayangkan bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan karena dosa-dosa kita itu, ya. Tapi kalau kita tidak mau itu, ya kita makan mentah aja. Artinya itu, ya udah ini roti beli di divisi, ya, kita makan aja gitu. Itu akan tidak ada manfaatnya. Ya, saudara, sekali lagi, saudara makan perjamuan kudus itu dengan hati yang meyakini, ya, ada iman itu datang dari pemberitaan, ya. Jadi jangan makan mentah, artinya makan asal-asalan, makan tidak ada artinya. Sebagai kebiasaan saja tidak ada artinya. Tapi kalau kita makan, waktu kita terima roti dalam mulut kita, benar membayangkan terima kasih Tuhan, saya menerima berkat Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan, saya terima itu. Maka itu akan membawa berkat buat saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Komplit dengan kepala dan betisnya. Jadi dengan apa ya? Kita terima itu dengan sungguhnya, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 26 ya. Matius pasal 26 ayat 26 ya. Boleh saya bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi. Saat kita terima itu, kita buat ini roti beli divisi, ini anggur biasa lah. Tidak, saudara tidak menerima apa-apa. Tapi kalau saudara terima ini, ya inilah, ya ambillah ini, makanlah, inilah tubuhku. Ya, waktu kita terima ini tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan karena dosa kita. Jadi bukan karena kita baik dan bukan karena kita datang dengan kudus lalu kita makan, itu bukan begitu. Tuhan Yesus datang itu untuk mencari orang berdosa. Jadi walaupun kita datang dengan berdosa, tapi kita terima inilah, ya, tubuh dan darah Tuhan yang diserahkan karena saya. Ya, inilah justru kita menerima perjamuan kudus dengan betul, ya, sehingga boleh membawa berkat buat kita. Ya, ayat 27 katakan, ya, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah, minumlah
kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perjamuan kudus, ya. Inilah saudara sakramen yang membawa berkat buat kita, bukan kebiasaan. Jadi saudara nanti kalau terima anggur dan roti, saudara terima, saudara bayangkan begitu luar biasanya Tuhan, begitu luar biasanya. Kita kena ketusuk, kena duri aja, begitu luar biasanya. Tapi Tuhan begitu pakai mahkota duri, bayangkan bagaimana penderitaannya, ya. Dia dicambuk, ya. Dia dipukul, ya. Bahkan dia harus memikul salibnya. Betapa penderitaannya luar biasa. Dan justru inilah, ya, roti yang kita terima ini adalah perjanjian yang baru, ya. Ini adalah yang dimateraikan, inilah yang diberikan untuk kita, ya. Inilah kematian Tuhan yang menggantikan kita. Jadi dosa itu tetap harus dihukum, dosa tetap, ya. Kesalahan itu harus dihukum tetap, ya. Tapi kesalahan itu seharusnya kita yang menanggung, seharusnya kita yang dihukum, tetapi ditumpahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Dia yang menanggung semuanya itu. Saya pikirlah, satu untuk semua apa bisa, ya? Lalu Tuhan memberikan penjelasan pada saya, ya, bahwa dosa masuk ke dunia ini hanya dari satu orang. Ya mungkin secara fisik dua orang, Adam dan Hawa, ya. Tapi biasanya disebutkan karena itu kan diperintahkan kepada Adam, jangan kau makan ini, sebab pada saat kau makan ini kau akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah, ya, sakramen itu diberikan pada kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita salah di dalam mengartikan tadi. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi bukan kita datang, kita kudus, kita tidak ada pertengkaran, kita datang baik-baik, bukan itu yang dimaksud, bukan itu. Atau sebaliknya, karena saya lagi tidak baik dengan si A, si B, lalu saya tidak makan perjamuan kudus, bukan itu, ya. Justru kita datang, Tuhan inilah hambamu yang berdosa, Tuhan inilah hambamu yang tidak layak, kuduskan hambamu dengan firman-Mu, kuduskan hambamu dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang tidak berdosa jadikan di dosa. Dia yang tidak, seharusnya dia tidak perlu mendapat hukuman, tapi dia menerima semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita boleh dibebaskan. Hukumannya sudah dia tanggung. Di nama Tuhan, ya, kiranya kebenaran firman ini, ya, membawa kekuatan buat kita. Mari saya undang pemain musik, ya, kita bersama-sama kita menyanyikan masuk dalam persiapan perjamuan kudus, dan saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus. Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini, Tuhan, inilah hamba-hambamu yang kami percaya kepadamu, Tuhan. Kami melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami yang sudah datang ini, Tuhan. Materaikan firman-Mu, Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Tolong kami supaya kami percaya, Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi, ya Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Hamba berdoa juga buat seluruh hamba-Mu yang terlibat di dalam kebaktian ini, Tuhan. Baik singer, song leader, musik, Tuhan, operator LCD, operator sound system, Tuhan memberkati. Tuhan juga mereka yang tidak hamba sebutkan namanya, yang mungkin tidak terlihat, tapi yang terlibat di dalam
kebaktian ini. Tuhan, hamba sangat percaya bahwa jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia, karena itu mau memberkati semuanya kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah, tapi marilah Tuhan turunkan belas kasih-Mu, belas kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ulurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya. Turunkan anugerah-Mu, salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat melimpah buat kami semuanya. Apabila kami pulang nanti, biarlah damai sejahtera Allah, berkat ilahi menyertai. Demikian juga Tuhan menyertai pekerjaan kami masing-masing. Tuhan menyertai membuat berhasil. Tuhan, yang berdoa juga buat anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati mereka, pelajaran mereka, pergaulan anak-anak. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat kami semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pulang jemaat Tuhan dengan berkat ilahi dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk.